Solo Pos kali ini bincang spesial tentunya bersama dengan kawan-kawan dari Bea Cukai Surakarta. Seperti yang sudah saya spill sedikit tadi ya, ada dua narasumber kawan saya dari Bea Cukai, ada Mas Dion. Selamat pagi Mas Dion. Selamat pagi Mbak Kabar baik ya? Nur, kabar baik selalu. Waduh, bawa hari ini bawa teman Mas Siap. Irsyad Iya. Santoso. Selamat pagi Mas Irsyad. Selamat pagi, Mbak. Kabar baik juga ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi karena kita berharap ya Sobat Solo Pos jangan pernah bosan gitu ya dengan bea cukai, karena rokok ilegal ini memang lagi gencar-gencar banget ya untuk orang tuh paham benar bahwa bukan cuma harganya murah, tapi diburu karena memang merugikan banyak pihak gitu ya Mas ya. Tapi beberapa waktu yang lalu kan sempat ngobrol, peredarannya itu lumayan luas gitu ya. Bahkan lewat digital pun juga, marketplace juga ada dan lain Ya. sebagainya gitu kan. Nah, PR-nya kan bukan cuma pemberantasan, tapi bagaimana cara mengendalikan supaya si rokok Rokok ilegal ini tidak semakin Melebar. melebar kemana-mana ya kan. Ya. Nah terus kenapa sih serius banget Mas terkait dengan rokok ilegal ini? Siap. Jadi begini Mbak, kenapa kok Bea Cukai ini serius banget ya melihat potensi rokok ilegal ini menjadi suatu masalah di ini ya di negara. Karena begini Mbak, kita sudah ada undang-undang ya, undang-undang cukai yang menentukan bahwa memang produk-produk hasil tembakau itu harus dikenakan cukai demi untuk keseimbangan. Nah, kenapa? Karena memang kami dari Bea Cukai tentunya juga memiliki tugas-tugas fungsi seperti community protector. Jadi kami juga selain dari menarik penerimaan pajak cukai di rokok, kami juga menegakkan aturan dari Kementerian Kesehatan untuk membatasi jumlah perilaku rokok, menghisap rokok seperti itu. Jadi karena kami menjadi penyeimbang dan ini ya eksekutor ya Mbak. Jadi memang harus kami tegakkan aturan tersebut. Lah, namun kalau misal ada rokok-rokok yang masih beredar tanpa cukai dan juga tidak sesuai ketentuan undang-undang, tentunya kami memiliki beban moral juga. Karena apa? Yang sudah bayar cukai kan banyak. Banyak, betul. Iya, tidak adanya keseimbangan di sini. Dan tentunya kalau tidak seimbang pasti nanti akan mengakibatkan kerugian bagi yang sudah membayar cukai. Ya, ya. Karena apa? Karena kalau nanti itu lebih banyak dan menjamur, tentunya penerimaan pemasukan bruto dari pabrik-pabrik yang sudah legal ataupun yang sudah mempunyai cukai ya jadinya tidak maksimal. Dan pasti yang disalahkan pertama adalah pemerintah. Kenapa gagal untuk menegakkan aturan yang seharusnya yang bisa menjadi tonggak utama kan memang pemerintah seperti itu Mbak. Jadi memang kita menganggap ini serius sekali, dan dana penegakan hukum terkait cukai pun kita ambilkan dari cukai rokok tadi Mbak, yang masuk ke dalam DPHCHT, dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Nah, dan di sini tapi memang secara survei rokok ilegal ini tidak yang signifikan sebenarnya. Enggak sampai 10% dari total yang beredar. Tetap yang kita bisa lihat ya di warung-warung maupun retail-retail itu yang rokok dijual kita pastikan resmi. Karena apa? Yang rokok-rokok yang non resmi atau non cukai tidak bisa masuk Mbak, kita pastikan. Kenapa? Karena kalau yang resmi otomatis mereka akan memiliki izin-izin. Tentu contoh NIB, izin gangguan, izin NPWKC, izin yang lain. Karena kalau tidak ada, kalau mereka sampai ketahuan disinyalir menjadi salah satu distributor rokok ilegal, kami cabut izinnya. Seperti itu, mereka tidak sesuai undang-undang ketentuannya. Nah, pasti kan orang rugi nih, udah investasi banyak pula. Udah miliaran. Kok sembrono nggak pakai cukai gitu ya. Gara-gara receh jual rokok ilegal yang cuman satu bungkus 5.000 atau 10.000 dicabut kan. Padahal rokok itu kalau di warung, kalau dilihat secara modal itu saya bilang 50% itu modal di rokok itu tinggi Mbak. Karena satu bungkus saja bisa sampai 30 ribu. Iya betul. Itu satu bungkus, barang kecil itu gitu ya. Kalau nyetok udah puluhan juta biasanya kalau warung-warung yang kecil ya. Apalagi retail udah ratusan juta Mbak, seperti itu. Kalau dulu mungkin satu slop masih oke lah ya gitu ya. Yeah. Kalau sekarang agak mikir ya, berapa ratus ribu tuh, bisa setengah juta sendiri gitu ya, tergantung jenis ini ya. Kebanyakan kalau kita lihat pada masyarakat menengah ke bawah itu kalau ada warung mereka akan buka eceran. Kenapa? Karena itu buat
ngiman-iman modal mereka juga. Kalau diecer kan mereka nggak harus beli banyak. Iya, gitu. betul. Dan juga pembeli eceran pun juga ada segmentasinya, seperti pedagang-pedagang yang kecil, asongan dan lain seperti itu, Mbak. Oke. Kalau tadi Mas Dian kan sempat bilang itu pun juga demi kayak untuk apa ya, membantu dari Kementerian Kesehatan juga untuk menjaga supaya apa ya istilahnya tidak terlalu bebas-bebas banget, nggak terlalu banyak yang beredar gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dari kawan-kawan Bea Cukai sendiri untuk dampaknya sendiri ekonomi seperti apa, untuk kesehatan masyarakat seperti apa? Ada penelitian khusus nggak? Jadi tetap ini Mbak, sebagai penentu kebijakan pemerintah pusat pasti punya kajian Mbak, yang dimana berisi tentang ya pakar-pakar ekonom maupun pakar kesehatan kalau bisa di Kementerian Kesehatan, dan tentunya asal dasar dari kajian tersebut nanti dinaikkan menjadi PMK. PMK itu peraturan Menteri Keuangan dan lainnya. Dan tentunya PMK ini juga sesuai dengan misal ini membahas tentang cukai, tentang kesehatan. Pasti dari kesehatan kita undang juga untuk membahas gimana nih. Kalau kami sebagai Bea Cukai kan maunya memang mendapatkan penerimaan. Di sana juga maunya jangan harus malah kalau mintanya kesehatan udah kalau bisa rokok dilarang nih, kayak narkoba mintanya karena otomatis Kementerian Kesehatan kan untuk menyehatkan masyarakat seperti itu. Nah, namun kalau masih ada barang yang disinyalir memang secara ketentuan itu kayak rokok kan memang sampai sudah ada tulisannya menyebabkan kanker dan lainnya kan di sudah gambarnya ada, juga di bungkusnya juga ada gambarnya gitu ya. Itu. Jadi kalau sudah ada seperti itu kan sebenarnya masyarakat harusnya sudah sangat paham lah. Iya, betul, rokok betul. itu menyebabkan kematian dan lain-lain. Dari Kementerian Kesehatan itu ingin menekankan, tapi kan kita nggak bisa langsung kita stop rokok tidak boleh beroperasi. Namun di salah satu sisi negara Indonesia ini kan negara berkembang yang dimana membutuhkan dana untuk operasional negara. Makanya rokok salah satu menjadi penopang utama Mbak. Cukup besar cukup gitu besar. ya. Kalau dibandingkan dengan PNBP ya. Kalau PNBP adalah penerimaan negara bukan pajak. Yang dimana kalau kita lihat ya PNBP bisa dari misal SIM, pembelian SIM gitu kan ada jasa PNBP contohnya. Itu kalau dibandingkan dengan rokok jauh sekali Mbak. Rokok itu bisa berapa ya terakhir triliunan Mbak. Triliunan, ratusan triliun. PNBP cukup besar ya. Ada sampai segitu seperti itu. Ya buah si malakama ya. Ya. Kalau dicabut nanti BPJS nggak ada yang bayarin. Kan tetap misalkan kalau kita katakan ya rokok itu mengakibatkan jantung, penyakit paru-paru dan lain-lain. Tapi kalaupun misal nih orang nggak boleh ngerokok, tetap ada yang penyakit jantung, tetap ada yang punya paru-paru. Itu pasti ada. Ya iyalah. Itu makanya kalau kita cabut otomatis kan bantuan tidak ada yang membayari. Ya. Tetap yang bayari yang penyakit jantung ini siapa gitu. Walaupun kalau kita rokok kita legalkan, tetap ada tapi kan memang signifikan lebih banyak kan pasti secara ini ya kontekstual seperti itu Mbak. Oke. Nah ini saya mau ke Mas Irsyad. Mas Irsyad, kalau untuk apa ya istilahnya kawan-kawan dari Bea Cukai sendiri untuk apa ya kayak razia atau untuk penegakan hukumnya sendiri apakah dilakukan secara berkala atau sidak jadi kayak apa ya tidak terjadwal supaya ya namanya sidak tuh kalau direncanakan kan kadang-kadang bisa bocor ya. Ya diumpetin dulu gitu atau nah ini kalau dari kawan-kawan Bea Cukai sendiri untuk menegakkan apa ya untuk merazia rokok ilegal ini seperti apa? Jadi memang dalam rokok ilegal ini penegakan hukum itu jadi lini pertama kita untuk menghadapi rokok ilegal. Nah, Bea Cukai ini tidak berjalan sendiri Mbak. Jadi Bea Cukai berjalan bersama dengan Satpol PP, kemudian bersama kepolisian, bersama dengan tentara untuk memberantas rokok ilegal. Nah, tentunya Bea Cukai punya program Mbak, namanya itu program Gempur Rokok Ilegal. Nah, itu adalah program kita dari Direktorat Jenderal Bea Cukai yang itu dilakukan secara masif dan menyeluruh untuk memberantas rokok ilegal. Nah, untuk pemberantasan rokok ilegal sendiri di Bea Cukai Surakarta, dalam hal ini kan kita mengawasi 6 kabupaten 1 kota, Mbak. Nah, itu Ekskarisidenan Surakarta. Di situ kita bekerja sama dengan Satpol PP. Kita melakukan yang pertama kan sebelum adanya penindakan atau pemberantasan itu kan kita lakukan pengumpulan informasi dulu Mbak. Nah itu
kita serahkan kepada teman-teman Satpol PP, kita bekerja sama, mereka akan melakukan pengumpulan informasi. Nah, istilahnya itu surveillance, Mbak, atau kegiatan intelijen ya. Nanti mereka bisa berpura-pura menjadi pembeli, bisa berpura-pura menjadi penjual. Ya, pokoknya mereka akan mencari informasi terkait dengan rokok ilegal. Nah, setelah informasi itu didapatkan oleh teman-teman Satpol PP, nanti mereka akan menginformasikan kepada kita, pada Bea Cukai Surakarta. Nah, nanti ketika memang informasi itu sudah valid, sudah A1, nah kita nanti akan bersama-sama dengan Satpol PP Kabupaten Kota terkait untuk melakukan operasi, Mbak, penindakan. Biasanya targetnya itu ya warung-warung, kemudian ada warung kelontong, warung modern juga ada. Nah, kebetulan kemarin itu saya habis operasi, Mbak. Nah, itu memang dapat apa nih? Kedapatan, dapat apa nih? Dapat apa nih? Ya, jadi kemarin ya di suatu kabupaten saya melakukan operasi, Mbak, di Solo Raya. Nah, itu satu kota. Dan itu masih dalam, maksudnya bukan yang lokasinya itu di terpencil gitu enggak, Mbak, di tengah pedesaan gitu enggak. Nah, lokasinya itu cukup ramai di dekat sebuah sekolah. Nah, itu ketika kita lakukan penindakan, nah itu memang kedapatan di tokonya, kita cari ya ada rokok ilegal. Nah, di situ ya dia bisa beralasan, Mbak. Beralasan kemarin hanya dititipkan oleh salah satu agen. Tetapi setelah kita lakukan periksa, ternyata slopnya itu sudah dibuka. Biasanya kan satu slop itu kalau yang rokok kemarin itu ada 6 bungkus, Mbak. Nah, itu udah terbuka, berarti kan sudah bukan laku. udah laku. Nah, itu udah laku. Nah, akhirnya karena memang sudah kedapatan, kita lakukan sanksi, Mbak, sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 kali nilai cukai. Nah, itu jumlahnya udah cukup lumayan, Mbak. Kalau misalnya satu bungkus rokok, Mbak, untuk yang jenis sigaret kretek mesin itu kan cukainya itu satu batang itu sekitar Rp700, Mbak. Nah, itu kalau dikalikan dengan yang satu bungkus sudah ya 20.000 mungkin, Mbak. Lumayan ya. Lumayan. Nah, itu makanya sanksinya itu lebih besar daripada untungnya, Mbak. Untungnya kan paling berjualan rokok ilegal itu hanya sekitar ya 2.000-3.000 mungkin. Itu 20.000 tuh sudah 3 kali belum? Kan tadi kan katanya 3 kali nilai cukai. Ya, dendanya 3 kali nilai cukai. Kalau satu batang itu Rp700, kemudian satu bungkus itu kan biasanya sih 20. Nah, 7 kali kan 700 kali 20 kan 21. Berarti kali 3. Kali 3. Nah, 60 sekian ya, 60 sekian ya. Iya, satu 60 bungkus. ribuan. Itu baru denda atas satu bungkus. Kalau di tokonya ada 10 bungkus, nah tinggal kita kalikan saja. Nah, kemarin memang ya karena memang sudah kedapatan, ya kita denda dan beliau bersedia karena memang ya menyadari bahwa itu adalah suatu tindakan melanggar hukum. Jadi memang ya udah kita denda dan akhirnya dibayar ke rekening negara langsung. Oke. Ada nggak sih ini kan kalau sidak itu kan istilahnya kita berasumsi bahwa masyarakat tuh udah paham adanya ini rokok ilegal. Kalau aku jualan ini, aku juga kena sanksinya gitu ya. Selain denda bisa juga dapat pidana gitu. Nah, ada nggak sih selama ini kayak misalkan ngumpulin kayak penyuluhan dulu gitu ke pedagang-pedagang entah itu toko kelontong, entah itu penjual eceran dan lain sebagainya, sudah ada belum? Atau mungkin katakanlah kalau sudah dikasih tahu tapi masih tetap jualan dengan selintutan, kan berarti kan langsung memang niatnya jelek gitu ya. Tapi kan ada juga orang yang masih belum paham bahwa jualan rokok ilegal itu dosa besar gitu. Dosa besar lagi, nggak boleh gitu. Ada nggak? Jadi begini, Mbak, kalau terkait pengumpulan masyarakat ya, terkait itu sudah memang dalam program kita yang tadi sosialisasi tatap muka, yang dimana selama ini kita sudah muter udah beberapa kecamatan itu banyak sekali. Kalau kayak contoh di Solo Raya ada Wonogiri sudah banyak sekali. Karanganyar pun kita kemarin juga undang ke suatu tempat, semua kecamatan kita kumpulkan pedagang-pedagang ya tentunya yang memang selalu bersinggungan secara langsung, dan sebenarnya mereka itu sudah paham. Cuman yang susah adalah membedakan antara pita cukai asli dan palsu. Itu yang kemarin ya. PR-nya adalah itu. Pemahaman karena memang kalau kita bilang ya, untuk membedakan cukai asli dan palsu itu memang memerlukan
ada namanya saksi ahli. Sebenarnya kalau kita secara ini ya, secara laboratorium ya. Jadi kita juga misalkan menangkap ada orang pitanya menyerupai yang asli dan kita cek kasat mata itu susah. Kita harus manggil dari PT Peruri atau PT Pura yang mencetak pita tersebut seperti itu. Jadi bea cukai sebenarnya juga harus diverifikasi ulang walaupun kita sebenarnya ini palsu nih kelihatan kalau bea cukai udah terbiasa. Cuman untuk secara historis dan faktualnya itu kita harus misalkan kita mau naikkan eskalasi ke penyidikan dan pengadilan ya sebenarnya Mbak ya. Kita nanti menghadirkan saksi ahli dulu untuk melengkapi berkas-berkas di tadi penyidik kemudian naik ke jaksa seperti itu. Nah, biasanya masyarakat kita kasih ciri-cirinya dulu seperti itu. Banyak kok yang moto terus dikirim ke WA kita terus bilang Mas iki asli mboten nggih. Nah kita lihat dulu, misal dari kita analisis dari pitanya nggak terlalu terlihat karena kan dari foto ya kadang kan blur atau kita gimana? Cek dari merek Mbak, dari merek dan pabrik kita kan ada list datanya terus Indonesia masuk nggak nih ada nama PT ini nggak. Nah, dari situ nanti kita informasikan masyarakat PT ini tidak menjual misalkan merek ini seperti itu. Kita bisa bantu menggunakan WA kita untuk identifikasi awal Mbak. Tapi kalau identifikasi lanjut biasanya kita lakukan apabila memang menemukan biasanya itu dikirim pakai truk gitu kan, ketangkep bea cukai lah, itu nanti kita langsung panggil misalkan itu memang pitanya palsu, kita langsung panggil saksi ahlinya gitu untuk mengecek bersama untuk keaslian pita tersebut. Kan apakah dari dari istilahnya rokok ilegal itu kan banyak juga yang salah satunya pitanya palsu ya. Atau bekas pakai atau tidak sesuai. Ya. Kemudian apalagi tuh Mas? Salah peruntukan. Tidak sesuai salah peruntukan ya. Salah peruntukan dan salah personalisasi. Ya. Yang paling banyak dari pemalsuan ataupun kesalahan cukai ini yang paling banyak di mana? Paling gampang itu memang rokok polos Mbak, karena nggak usah ada modal buat nyetak pita. Karena kalau pita cukai juga mahal Mbak. Bedanya kan gini, mereka kalau cetak pita hanya menghemat biaya bahan aja, karena kalau beli cukai kan harus bayar cukainya nih. Ya kan? Tapi kan udah dapat pitanya. Ya, udah free pita seperti itu. Tapi kalau dia cetak sendiri itu kan ongkosnya lebih murah. Misalkan dia harus membeli kalau katakanlah satu bungkus rokok itu cukainya kalau kita hitung-hitung 20.000. Dia kalau cetak sendiri paling habisnya cuma 2.000-3.000 untuk nyetak sendiri loh. Kan kita ada bayar pitanya 20.000 bayar pitanya. Kalau di kita ada namanya ongkos cetak ya. Ongkos cetak itu tidak kita bebankan. Itu memang kalau sudah beli pita ya sudah gratis. Beda cerita dengan misalkan suatu pabrik tersebut sudah kedaluarsa, kemudian ingin Mas aku mau produksi ulang tapi pitanya ini mau boleh nggak tak pindah gitu itu nanti ada caranya Mbak, kita musnahkan dulu, nanti kita kembalikan saldonya, dia bisa ambil sendiri tapi dengan syarat menggunakan pembayaran tadi yang biaya cetak aja. Itu murah banget kalau biaya cetak kan memang murah. Nah namun dari 5 ciri-ciri rokok ilegal itu memang paling banyak didominasi oleh rokok polos Mbak. Kenapa? Karena memang biasanya rokok polos ini kan tidak memerlukan modal gitu, dan dia kan hanya produksi aja gitu. Karena kalau udah pakai pita cukai asli maupun palsu, dia kan yang pertama harus mencari pita cukai asli yang jual siapa, kan nggak ada kecuali bekas tadi. Nah makanya dia pakai modus bekas biasanya. Kok ada ya yang jualan ada. Saya mikirnya kok ada ya, jadi kayak misalkan lo buka rokok tuh pelan-pelan. Kenapa kok ada pita cukai bekas? Ini gampang kita lihatnya. Karena apa? Adanya eceran Mbak. Karena kalau orang ecer, otomatis pitanya kan yang nyobek kan dari warung sendiri. Oh iya. Nah itu dikumpulin sama warung-warung itu. Saya beberapa kali pita cukai. Iya, dikumpulin, ditetelin. Lah pernah suatu saat kita operasi bersama lagi netelin. Saya tanya, "Loh, kok ditetelin, Mbak?" "Iya, nanti ada yang ambil habis lihat." "Oh, biar cukai." Akhirnya kita angkut. Ternyata ada oknum-oknum yang sangat-sangat jeli terhadap peluang-peluang mencari cuan ya. Waduh, sangat kreatif ya. Tapi karena belum ditempelkan ya, masih ditetelkan, kita belum bisa ini ya kita kasih tahu pelan-pelan lah, besok lagi jangan ya, kalau gini harus sobek, karena rokok itu kalau dibuka pitanya harus sobek Mbak, nggak boleh ini ditetel-tetel kayak gini. Tapi efektif nggak sih Mas, istilahnya kayak tadi kan Mas Dion bilang bahwa ke Karanganyar lah, ke beberapa pelosok gitu untuk ngumpulin
pedagang-pedagang eceran efektif nggak sih untuk penekanan Jadi peredaran gini, rokok ilegal? kita lebih ke jadi gini Mbak, pada saat kita ngumpul kadang kan kita beli stiker juga ya, beli stiker itu ditempelkan di warung. Kita pun ada namanya mauling atau mobil keliling, itu kita tempelin warung-warung. Biasanya kalau yang sudah kita tempelin, mau paham nggak paham, itu orang mau yang nawarin rokok Ilegal? palsu ilegal tuh mikir. Oke, Takutnya di situ oke. ada, saya sudah pernah di info. Takutnya kalau malah dia dilaporin, difoto, langsung ketangkep Mbak pasti. Dia Tidak nggak ada mau alasan, resiko. nggak ada alasan. Loh saya nggak mudeng kok, karena Itu memang ditempel. saudara. Oke, Iya, oke. itu loh, oke, kita oke. lebih ke versi pasifnya seperti itu Ya, lah. ya, Walaupun ya. pada saat kita tanya, penjualnya agak-agak lupa, oh iya kemarin saya udah dikasih Nggak tahu, tahu. Mas, tapi yang mana ya gitu. Ini bandrolnya kayak gitu-gitu doang gitu, Mbak, Oke, biasanya. tapi perjalanan kalau dari kawan-kawan Bea Cukai misalnya kayak Mas Irsat sidak-sidak kayak gitu menemukan nggak istilahnya? Tadi kan udah ditempelin stiker biar nggak ditawarin rokok ilegal. Ya. Tapi ketemu nggak yang modelan yang kayak misalkan warung yang udah ditempelin stiker tapi masih ada ngeyel jualan rokok ilegal? Mungkin yang jualan sudah sepuh misalnya atau gimana? Ada nggak? Jadi kalau misalnya sudah kita lakukan sosialisasi, kemudian juga udah kita tempel stiker ya Mbak di warungnya, itu dia itu sebenarnya udah kondisi paham sebenarnya. Tapi kalau Diasumsikan paham. ya diasumsikan paham. Tapi kalau memang ditawari dan memang dia sepengetahuan dan sadar, itu ada juga Mbak. Jadi memang sebenarnya kita melakukan sidak kemudian udah tertempel sebenarnya. Kadang ada juga. Banyak juga ya kayak gitu. Ada, tapi memang berarti itu kan kita asumsikan dia sudah kondisi sadar, Iya, sudah tahu bahwa dia berjualan rokok ilegal. Jadi udah nggak bisa pakai alibi. Saya nggak tahu ini rokok ilegal. Kemarin cuma dititip sama agen atau sales. Nah, jadi kan ketika peraturan terkait dengan rokok ilegal ini sudah diundangkan, itu kan semua orang itu dianggap tahu, Mbak. Jadi memang walaupun kita melakukan sosialisasinya mungkin tetap ada lah pedagang yang belum pernah mendengar sosialisasi rokok ilegal. Tetapi kalau kita persentasekan, kita ini selama ini sudah melakukan sosialisasi secara masif. Dan rata-rata yang kita lakukan penindakan itu sebenarnya sudah tahu Mbak. Jadi bukan dalam kondisi tidak tahu. Jadi memang ini kegiatan sosialisasi yang kita lakukan itu sudah banyak didengar oleh pedagang, kemudian masyarakat. Nah ini tentunya dari pedagang itu sendiri ketika dia sudah mengetahui bahwa tindakannya itu melanggar hukum, nah dia akan melanjutkan atau dia akan berhenti. Nah kalau berhentinya itu ketika sudah kita lakukan penindakan, yaitu resiko dia nanti akan menerima sanksi administrasi Mbak. Oke, kayaknya kok surga banget ketika dapat sosialisasi sekali langsung paham dan nurut gitu. Soalnya ada ngeyel lagi nggak? Ada yang ngeyel lagi nggak modelan? Biasanya Mbak ya, kalau cuma disosialisasikan itu dia masih bertanya-tanya interdiktif dalam hati lah. Dodol rayo. Aku ngerti jane tapi nek aku ora dodol gimana iki batine. Iya betul. Nah, pada saat kami menemukan yang sudah ada misalkan itu ada pres bea cukai itu tapi dia masih menjual, otomatis kan sebenarnya loh itu bisa kami tolak permohonan untuk melakukan pembayaran denda. Jadi kan sebenarnya ada namanya restorasi justice yang ultimatum remedium itu tuh sebenarnya mereka yang mengajukan ke kita bahwa untuk tidak dilanjutkan pidana prosesnya. Dendanya denda yang itu 3 kali untuk memutus biar nggak dilanjut ke pidana. Tapi dengan syarat kan itu begini, pada saat kita menemukan suatu warung adanya rokok ilegal, kita tawarkan ini mau restorasi justice atau kita usut seperti itu. Karena kalau diusut kita juga bisa sampai ke distributor, sampai ke pabrik. Biasanya kan pada denda saja Pak, kami sudah ya nggak akan jualan lagi. Nah kalau memang tidak ada indikasi yang lain, berkas-berkas komplit, nah selama 5 hari itu nanti kami teliti dulu, gitu. Nanti juga dari masukan dari Satpol PP gimana, masih jualan nggak? Dan itu kan 5 hari kita pegang pantau dulu. juga ya. Pantau dulu. Ternyata memang kalau sudah tidak ada masalah ya kita setorkan uangnya ke negara. Kemudian ya tidak udah istilahnya sudah misal namanya Bapak Budi gitu atau Bapak Ahmad itu ya sudah tidak ini lagi, udah tidak terkait lagi, tapi kita pastikan barangnya tidak ada ya. Tapi kalau besoknya mengulang otomatis kita lakukan penyidikan seperti itu. Nah, biasanya kalau sudah ada ininya
kan berarti kan sudah tahu tuh Mbak. Iya, 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 Nah, iya, iya, iya. kita langsung tanya motif dulu, kan dia pengajuan ke kita. Iya. Bisa saja kita tolak kalau memang ternyata disinyalir dia distributor nih, bukan Bukan cuma penjual biasa aja. gitu. Karena Pantesan biasanya stoknya banyak. yang ngeyel-ngeyel itu ya distributor biasanya. Kalau cuma pedagang sekali ketok jeder 1 juta udah nggak berani jualan, Mbak. Lebih rugi no. Nah, Iya karena ya. dia kan dapat rokoknya sudah nggak modal karena Iya, titip. iya. Dia tiba-tiba kena denda 1 juta ya nggak mau lah pasti, nggak mau jualan lagi pasti. Iya, betul. Wah resiko. Iya, Gitu. benar. Karena kejadian yang banyak itu kalau sudah sampai kantor kami itu karena prosesnya lumayan ya Mbak ya, 1 hari jadi saksi dan lain-lain, itu belum kami titip ke misalkan Polres untuk ditahan seperti itu. Nah, terus dia nggak jualan kan Mbak, terus anak istrinya makan apa, itu yang Kayaknya terus agak mikir. konyol juga ya istilahnya. Kenapa masuk Prodeo? Karena jualan rokok ilegal. Aduh Kak. Enggak ini ya. Benar sekali, makanya adanya restorasi Zafta itu kita memfasilitasi masyarakat yang memang masih jualan tapi tidak mengetahui atau menjadi korban sebenarnya. Tapi kalau yang distributor kan bukan udah korban lagi, dia pelaku gitu. Iya, Nah, betul, kalau pelaku betul, ya betul. wajib kita istilahnya masukkan ke ini. Ada klasifikasi khusus nggak sih, identifikasi misalkan oh ini kecurigaan dari kawan-kawan bea cukai ini bukan pengecer nih, ini pasti adalah Ya, jadi distributor. gini Mbak, itu kan sebelum melakukan operasi bersama kita kan ada surveillance ya bersama teman-teman di Satpol. Lah, teman Satpol itu yang sebenarnya kan yang mengetahui lapangan. Ya, karena kami terus terang 574 km persegi Solo Raya kita nggak cuman petugasnya cuma 30 orang Mbak. Wah, keteteran 30 Anda pasti orang, ya. makanya kita dibantu Satpol masing-masing daerah untuk memantau di mana yang memang rawan. Lah, biasanya kami tanya Satpol masing-masing, Mas tolong dipantau Mas, karena ada dana khusus memang buat Satpol untuk memantau pengumpulan informasi bahasa kami. Nah, kalau memang memantau, Mas ini Mas kayaknya jualan ya, dia biasanya kan Satpol kan bisa melalui RT RW, linmas masing-masing seperti itu. Jadi infonya banyak memang. Jadi kami minta saran juga ke Satpol, apakah benar ini orang ini tidak menjual dan lain-lain. Karena kan aduan kan ke kami biasanya. Kami konfirmasikan gitu. Mereka pun nggak usah nunggu aduan kami juga melaporkan biasanya. Mas ada di sini, besok kita operasi bersama. Itu ada juga. Seperti itu konsepnya. Jadi memang koordinasinya bersama dengan kawan-kawan dari Satpol Benar sekali. PP supaya ya nambah istilahnya orang kalau datang kalau ini masih bisa kalau teman-teman bea cukai aja mungkin masih kurang kuat gitu ya untuk sisi keamanan masih kurang. Benar, gitu kali karena ya. Ini pertimbangan kami masyarakat Pak. Kita kan kalau langsung ke masyarakat otomatis yang paham Satpol PP Iya, daerah. betul. Takutnya kalau kami langsung ke masyarakat ada hal-hal misalkan di Satpol PP yang sudah ada info sebenarnya seperti itu. Kalau kami lebih berfokus sebenarnya ke pabrik maupun distributor. Kan secara jalur apabila orang menjual tembakau dan turunannya itu kan tertrack di bea cukai. Kita kan dari Dinas Pertanian pun juga bekerja sama seperti itu. Jadi kita biasanya update data juga dana bantuan dari dinas ini ya DPHCHT terkait bantuannya lah. Dari bantuan itu kan bisa kita lihat nih siapa yang jualnya banyak dan pemantauan harga tembakau juga kita mantau karena kenaikan rokok tidak nggak fluktuatif ya Mas ya. Fluktuatif, makanya kita kan mantau dari situ juga. Pabrik pun juga melaporkan, ada laporan-laporan tiap bulan. Itu sangat ketat sekali Mbak. Nggak mungkin pabrik yang resmi bisa menjual rokok yang ilegal karena sekalinya ketahuan kami kita tutup. Tidak ada kesempatan kedua ya. Kesempatan kedua gitu loh. Kesempatan Pasti cuma pertama ya. Iya. Dan itu kan udah level pabrik itu miliaran Mbak dendanya. Dia bisa aja langsung kolaps. Iya. Gitu. Iya. Karena memang dendanya apalagi istilahnya kan beda kasta ya sama yang pengecer ya. Iya. Yang kan dendanya itu dipasalkan 2 sampai 10 kali nilai cukai. Kalau yang tadi kan 3 kali. Terus apabila di dalam 3 ini dia tidak bisa membayar, dia ngajukan permohonan tapi belum mampu membayar ya kita lanjut penyidikan. Nah, kalau sudah sampai penyidikan itu 4 kali Mbak dendanya. Memang ada naik terus. Ada ininya kayak level-levelnya seperti itu. Jadi pada saat ketemu itu harus langsung dibayarkan yang denda itu kalau dia mengajukan ya. Kalau dia mengajukan permohonan untuk tidak dilakukan penyidikan ya harus denda 3 kali. Kalau tidak bisa bayar
ya harus proses dulu karena di kami sistemnya seperti itu di dalam Bea Cukai. Bea Cukai. Kalau pada saat penyidikan ternyata dia mengajukan permohonan lagi kenanya 4 kali nilai cukai seperti itu. Oh, Dan itu semakin sudah ada tambah. di PMK-nya sudah tertera. Lah kalau yang tadi levelnya udah pabrik dan lainnya ya udah lebih lah, maksudnya bisa Iya. 10 kali, bisa Iya. 8 kali tergantung hakim yang memutus nanti kan. Oke. Berarti semakin tinggi posisi Anda sebagai rantai pengedar dan produsen Iya. rokok ilegal tuh semakin mantep Iya. ininya ya. Kenanya, Kena dendanya. dendanya ya bisa 5 kali, bisa 6 Iya. kali dari Tadi dari nilai cukai. nilai cukai. Oke, kita lanjutin lagi nanti kita break dulu. Dan juga untuk sobat Solopos yang mungkin Anda pun juga jualan atau jual kelontong gitu ya, warung-warung kelontong, perhatikan rokok-rokok yang ada di warung Anda dan juga perhatikan juga apakah ada pita cukainya, apakah apa istilahnya resmi atau enggak, ilegal atau tidak, karena itu pertaruhannya nanti berlipat-lipat ganda gitu ya dari yang Anda dapatkan sebagai laba jualan rokok ilegal. Kami akan segera kembali, jadi tetaplah bersama 103 Radio Solopos Beyond Information.
Sobat Solo Pos masih bersama dengan kawan-kawan dari Bea Cukai Surakarta dan masih dengan strategi pengendalian rokok ilegal bersama dengan Mas Dion dan juga Mas Irsyad. Nah, Mas Dion, Mas Irsyad boleh dijelasin. Kalau tadi kan istilahnya dalam penegakan pemberantasan rokok ilegal, kawan-kawan Bea Cukai ini menggandeng Satpol PP juga untuk pengamanan ketika razia dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang ini menurut dari pengalaman kawan-kawan Bea Cukai, kalau tadi Mas Irsat kan cerita ada sidak, kemudian ada yang kena denda dan lain sebagainya. Kalau untuk Solo Raya sendiri yang paling banyak terkena, jadi kena jaring. Gini Mbak, kita kemarin ada operasi juga sih Solo Raya, dan ada beberapa itu Solo Raya itu kalau Solo ya khususnya ini kota Solo nih ya. Kalau kota Solo bukan sebagai tempat distribusi, tapi malah tempat transitnya. Karena apa? Dekat tol yang pertama. Yang kedua pemodal banyak di sini. Yes, betul. Iya kan? Betul. Otomatis gudang ada. Nah kemarin ada beberapa, ya bukan gudang sih, rumah tapi dia di stok di situ gitu. Kami menemukan kemarin. Kita baru kemarin banget. Iya, baru kemarin. Jadi ada, ternyata dia beli online, ditanya itu lah, dari online lah kita pelajari gitu. Jadi kalau saya tanya ya penjualnya nggak di sini ya. Solo mana yang laku kalau di sini? Iya. Orang Solo nggak. Iya, Solo tuh kayaknya sedikit ya. Iya. Karena memang orang sudah pilih yang resmi. Taraf hidup Solo itu sudah kota lifestyle. Jadi rokok ilegal tuh nggak laku, Mbak. Orang malah di tongkrongan, lah rokokmu apa itu? Loh, wah, ketawain gitu. Iya. Rokok apa itu gitu kan. Anak-anak muda gaul Solo mana ada yang rokok ilegal. Agatha nggak ada yang mau rokok ilegal. Namun biasanya dari misalkan dikumpulin di Solo dulu, kemudian diedarkan lah tadi menggunakan motor atau inilah mobil box ke daerah-daerah Solo Raya, yang wilayah yang daerah-daerah yang agak yang tidak lifestyle macam kota Solo gitu. Karena memang target dari rokok ilegal adalah yang penting orangnya itu bisa merokok gitu. Iya kan? Kan kalau orang di Solo nggak tipikalnya membeli rokok yang mahal karena memang kualitas. Iya. Kalau yang misal asal ada rokok, di misalkan masyarakat menengah ke bawah kan yang penting ngerokok. Mau itu rokoknya enak nggak enak sama rasanya gitu. Walaupun secara kita pun agak lebih susah ngetrace gitu, Mbak. Maksudnya loh, ini misalkan contohnya misal di perbatasan lah Jawa Tengah dan Jawa Timur, kan kita kan harus mendapatkan indikator atau pelaporan dulu. Kalau enggak kan kita kalau sampai ke sana kita nggak dapat rokoknya, malah istilahnya rugi di bensin. Nah bahasanya gitu. Harus ada indikator dulu. Nah biasanya indikator itu dari ya Pak Lurah setempat, Pak Camat, Pak Hansip, seperti itu, Mbak, yang mengaporkan ke Satpol info kita, Mas di daerah sini yang perbatasan ada disinyalir rokok ilegal, baru kita operasi bersama ke sana. Seperti itu sistemnya, Mbak. Saya bayangin kalau misalkan kan kalau Mas Ian tadi cerita kalau yang menjual rokok-rokok ilegal tuh biasanya jauh dari perkotaan, kemudian agak sedikit masuk pelosok gitu ya. Mungkin bagi katakanlah yang agak naik bukit, yang warung-warung yang cuma ada itu aja gitu ya. Itu apakah juga teman-teman Bea Cukai juga sampai yang modelan warung-warung yang ngijeni gitu. Kan itu susah juga ya. Harus naik gunung atau naik tapi ada, Mbak, gitu. Kita di Solo Raya, di daerah-daerah Wonogiri itu kan banyak gunung ya. Iya, betul. Lah kita menemukan nggak ada sinyal itu dari sana. Malah kan di Wonogiri itu banyak kegiatan voli, olahraga. Itu pada rokoknya, saya lihat rokoknya ilegal. Pada saat saya sosialisasi, kebetulan saya tanya, ada yang bawa rokok ilegal nggak? Kan iseng aja sangat sih. ini ya. Bea Cukai sedang sosialisasi tentang rokok ilegal dengan para audiens yang merokok dengan rokok ilegal. Iya, jadi epic banget ya. Beberapa kali ya, beberapa kali dengan Mas Icat juga dulu. Kita kan sosialisasi karena kita menjadi sponsor lah kegiatan olahraga di situ, karena DBH kan bisa kemana aja seperti itu. Kita sponsori kegiatan pada saat itu adalah voli di Wonogiri. Kemudian kebetulan pada saat itu saya nyeplos, ya ada yang punya rokok legal enggak? Kan kalau udah saya tanya rokok legal banyak yang datang gitu, karena ada kita bawa souvenir. Oke. Pada saat itu, wah saya bawa, Mas.
Belum. Tapi bagi istilahnya kan kalau seketika itu Iya. kan istilahnya mungkin mereka belum sadar bahwa Benar sekali. efek dari rokok ilegal ini bisa mendatangkan pidana gitu Iya, ya. makanya kami informasikan habis itu ya rokoknya saya sita tetepan saya inilah wah nggak boleh ya, saya izin Pak Camatnya dulu kan. Iya, Pak iya, Camat iya. malah marahin, "Nah, ini kamu jadi warga saya malu-maluin gitu." Gara-gara tawarin souvenir tuh tadi. Karena Tapi nggak apa-apa, kan pancingannya konsepnya ya. kan ini sosialisasi Mbak, kita nggak langsung ngelaku lah ini kamu kita ambil ke kantor Iya, ya iya, enggak lah. iya, Masyarakat iya. kan istilahnya kita namanya represif, nggak semuanya langsung kita tindak. Iya, ya kalau cuma bawa satu bungkus itu juga katanya dikasih Isinya temannya. setengah. Kasihan juga. Pak tuh ya. bahasanya terputih Pak. Oke, nah kalau kalau untuk kejadian kayak misalkan yang barusan diceritakan sama Mas Dian, ini apa yang istilahnya? Apakah hanya istilahnya kayak oh di sini berarti beredar rokok ilegal karena masyarakatnya pada ngerokok rokok ilegal. Jadi memang beberapa sosialisasi itu juga salah satunya kita mengumumkan informasi Mbak. Jadi pada saat saya sosialisasi itu saya kan mengamati rokok-rokok yang dibawa nih ada yang ilegal. Tes kayak tadi saya ngomong aja ada yang jujur gitu lah. Jadi masyarakat kalau jujur gitu saya rasa memang dia nggak bohong. Nggak paham juga. Iya betul. Ya, cuman tahu yang nggak ada pitanya itu ya saya bawa gitu aja. Nggak legalnya dia nggak tahu. Apalagi perpajakan kan kalau kita pahami ya di desa itu ya nggak paham ya tingkat ininya ya pemahaman tentang perpajakan kan belum banyak. Iya. Dan kalau kita bilang apakah orang yang di daerah-daerah banyak yang bayar SPT atau enggak kan ya kan banyak yang SPT itu kan ada ini ya grade-nya ya. Iya. Ada besarannya yang wajib di ini kalau enggak kan tidak wajib SPT. Iya. Kan banyaknya tidak wajib SPT, tidak mengetahui apa yang perpajakan itu apa gitu loh Mbak. Jadi kita ya memang kita kemas menarik mungkin kemudian sampai mereka nyaman. Setelah nyaman kan nggak saya tanya warung di mana nah aku semua gitu. Tapi dapat itu kan nyerok berarti iya, saya. nyerok aja udah nggak Nyerok usah, aja. gitu. Ini waktu itu dapat berapa banyak warung yang jualan? Jadi, kalau secara khusus ya saya tanya aja dari mana, ada yang ngaku dari temennya, ada yang ngaku warungnya daerah sana, itu juga ada. Cuman enggak yang langsung nanti saya ke sana itu enggak. Tetap kita dalami kan, kita laporkan ke Satpol untuk dipantau dulu seperti itu. Dipantau dulu kalau memang kan namanya info belum tentu akurat toh, Mbak. Betul. Kalau dulu jual sekarang enggak. Iya, betul. Ya kan nggak tahu. Siapa tahu stoknya lagi kosong. Itu makanya Stoknya habis. Kita langsung eskalasi ke teman-teman kita di Satpol untuk Mas tolong dilihat ya Mas masih jualan tidak. Kalau nggak jualan lagi kan berarti udah tobat, berarti ya tidak perlu adanya shock terapi seperti itu Mbak. Iya, tapi efektif nggak sih shock terapi kayak gitu? Kan misalkan katakan udah kena denda, terus udah ini ada yang nanti dulu deh berapa bulan lagi deh. Jadi selama saya kan yang kebetulan mereka penerimaan ya Mbak, penerimaan dari rokok denda tadi saya lihat sih belum ada nama yang sama Mbak. Jadi setelah kita denda dia kayaknya udah nggak ngambil lagi kebanyakan. Karena kalau sampai menjual ulang otomatis kan nggak bisa mengajukan Mbak. Nanti kan langsung kita lakukan penyidikan. Iya. Pada nggak mau Mbak, yang jelas itu. Nah kalau dari penelusuran kawan-kawan Bea Cukai, kenapa mereka ini istilahnya mereka yang mengkonsumsi pakai rokok ilegal ini, kenapa milih rokok ilegal sementara kan rokok tuh yang legal banyak, pilihannya juga banyak sekali. Saya melihat ya ini di masyarakat tuh adanya asumsi Pak, asumsi yang dimana rokok ilegal tadi itu rasanya sama dengan rokok legal. Makanya dia orang kalau udah ada asumsi, sekarang gini, medsos itu kalau ada yang viral kan diikutin. Ya. Nah, di desa juga sama. Misal ada yang promosi kalau promosi rokok ilegal kan nggak mungkin pakai ini ya. Nggak mungkin belak-belakan ya. Belak-belakan gitu. Jadi mereka pada saat ada rapat RT, rapat RW ada yang jajal sih aku nak rokok. Tapi kalau sudah ngerasa enak tanya kan iki pironan sakmene ya aku dodol engko nek gelem tak masuk ke situ gethuk tular biasanya gitu Mbak. Yang kita pelajari metodenya itu seperti itu, gethuk tular akhirnya pada seneng, wah ki rasane asli iki podo rokok terkenal ya saya sebutkan. Padahal enggak juga, itu namanya rokok ilegal pasti tembakonya grade-nya grade C, grade D, bukannya grade A atau grade B. Grade A, grade B itu biasanya didominasi rokok-rokok yang terkenal dan itu benar-benar kualitasnya terjaga. Kita lihat proses produksinya pun sampai ada
ruangan yang menggunakan bolam-bolam panas Khusus ya. untuk mengawetkan Menghangatkan. ini tembakau biar tidak Nggak lembab, basah. nggak Bener. ini. Lah kalau rokok ilegal mah bekas-bekas aja bisa Hasil Mbak. potongan Dibuat ya. lagi. Bonggol-bonggolnya Pokoknya ya. dirajak lagi bisa. Dan yang penting kan terjual dan Aromanya tembakau gitu ya. Nah, itulah asumsi dari masyarakat itu yang membuat viral pada saat Oke, itu. oke, oke. Dan bea cukai nggak bisa Mbak mengatur asumsi seperti itu, Mbak. Mhm. Harga yang misalkan rokok legal tuh lebih mahal, kayak misalkan tadi yang disampaikan Mas Dion. Pokoknya orang masyarakat sini tuh tipikalnya asal ngebul. Jadi Mau kalau- rasa enak gak enak, masa bodoh gitu. Iya, kita katakan kalau secara harga ya, Mbak ya, kalau rokok ilegal ini itu yang 20, kan kebanyakan rokok ilegal itu 20 batang karena memang pakai mesin, Mbak, buatnya. Nah, pada saat itu memang 20 batang dengan harga 10.000 kan ya murah kalau kita katakan. Nah, namun tapi kalau kita katakan ke yang sekarang ada pengguna jasa kami nih ya, yang memang legal dia memproduksi rokok kretek maupun filter, harga dengan harga yang sama pasti tidak mungkin 20 batang, Mbak. Gitu. Jarang banget. Karena apa? Karena hitung-hitungan secara bruto paling ya ada yang 10.000 tapi 12 batang. 16 batang. Jadi enggak sampai 20 saya, dari pemantauan kami ya ini. Tapi tidak menutup kemungkinan ke depannya ada yang bisa push sampai segitu karena pas harga tembakau murah. Gitu. Tapi kan kalau produsen besar nggak mungkin Nggak dong. mungkin, kalau- Pasti ada standar Karena kalau dong. produsen besar otomatis tembakau grade A, Mbak. Itu Iya, iya, harganya iya, sudah iya, mahal. iya, iya, Beda dengan UMKM. Lah kalau UMKM secara cukai kami kenakan itu kecil. Karena cukai kecil dia bisa mengambil untung dari disparitas harga tembakau. Yang dimana disparitas harga tembakau biasanya yang ya tadi sisa-sisa dari produk pabrik besar, jadi grade B, grade C itu masih ada juga. Tapi gitu. istilahnya kan katakanlah kalau produsen-produsen besar kita nggak usah ngomongin lah ya karena memang modalnya Ya, cukup modalnya kuat. tinggi, jelas Tapi untuk sekali. produsen-produsen kecil yang Ya. menggunakan cukai yang resmi, ini biasanya apa yang menjadi istilahnya kayak mungkin produsen kecil ini kan awalnya juga tanpa cukai juga kan, terus kemudian dicukain gitu kan. Ada yang seperti itu. Jadi ada yang memang suatu pabrik, bukan pabrik sih, lebihnya ke Produsen lah ya, home industry. Home industry dia jual rokok ilegal, ya kami asistensi lah daripada jual rokok ilegal, kita legalkan. Ada yang mau, kita membuat pabrik dijual itu resmi ada. Kita sampai membantu membikinkan NIB, kita panggilkan dari Pemprov tuh ada. Dasar banget dong bikin karena NIB masyarakat juga yang ini. tidak paham terkait perizinan, Mbak. Bener-bener nggak tahu. Jadi kadang kita sampai kumpulkan di balai desa siapa yang mau ngajuin izin, kita panggil dari ya PTSP kan untuk buat NIB, sampai clear NIB kita sampai memberikan NPBKC. Cuman ya kesulitannya masyarakat itu terkait pelaporan, namanya ini pabrik kan pas ada pelaporan pajak, pelaporan itu yang dari kendala mereka sebenarnya. Dan sebenarnya nggak ada yang ngurusin, nggak mudeng gitu nah, ya. itu dia. Kita melihat beberapa kali ya kendala dari masyarakat dalam berusaha, cuman yaitu perpajakan, kemudian terus regulasi itu ya sebenarnya kalau kita sih kita bantu ya, Mbak ya, kalau mau ini misalkan ke bea cukai nanti kita arahkan ke misalkan kantor KPP masing-masing untuk di asistensi, karena setiap ini kan punya AR ya gitu. Okay. Nah, tapi secara harga tadi, Mbak, kalau secara harga mereka kan pasti hanya terkena pita cukainya tuh murah, Mbak, kalau misalkan kayak filter atau kretek ya. Biasanya sih kretek kalau linting dewe itu. Tingwe dari para UMKM itu tingwe itu ya. Cuma jualan paling tembakau terpisah gitu ya. Iya, ada yang cuman tembakau doang dijual, ada juga. Itu murah juga, per gram cuman Rp10 apa Rp20. Hah? Iya, kecil banget kok. Kalau buat UMKM loh, beda. Iya. Beda banget, kayak rokok yang terkenal lah ini ya, se-Indonesia udah tahu itu satu batang filter itu bisa sampai 2.000. Oh, Bisa sampai 2.000. selisihnya banyak banget ya. Banyak. Iya, karena kalau filter tidak digitukan, semua mendominasi dong. Iya, Tidak adil iya, bagi iya. Kretek ya. apalagi filter dan pakai mesin tinggal klik gitu. Tapi Iya, kalau iya, kretek iya. kan membutuhkan menggaji pegawai. Iya. Ada di sini ada pengumpulan ini ya, namanya tenaga kerja. Makanya kita juga bantu di situ. Kalau kita sebagai trade fasilitator bea cukai ya, kalau tidak ada itu tidak bisa. Oke. Nah, ini kalau untuk apa ya, peredaran rokok ilegal
oke lah kalau secara apa ya, secara tradisional itu kan memang jualan di toko-toko. Tapi kan tadi Mas Dian juga sempat bilang, oh ini kulaan lewat marketplace. Ya. Itu gimana lagi tuh? Nanti istilahnya kayak yang jajan, yang belinya mungkin lagi flash sale atau apa itu lah kena pidana juga dong. Iya harusnya Mbak. Jadi beberapa kali kita malah suratin marketplace-nya untuk take down iklan itu, dan itu dilakukan. Gitu. Tapi Jadi, bisa bekerja sama dengan marketplace juga, bisa, misalkan bisa. istilahnya kan, oh oke, berarti kan teman-teman Bea Cukai sudah tahu nih tokonya, sellernya. Bisa nggak gini. menelusuri, oh siapa aja nih yang sudah beli gitu? Jadi kalau yang sudah beli itu kan kami Bea Cukai itu namanya marketplace kan se-Indonesia ya Mbak. Iya, iya. Nggak bisa kalau ternyata marketplace-nya dari Sulawesi dan lainnya kan kita nggak mungkin kan Bea Cukai sana yang bisa. Makanya Nggak kita koordinasi aja dong. Nah, biasanya Mbak itu kita malah lebih ini ke yang beli, misalkan nih Solo nih ada dari kita kerjasamanya sama yang dari JNE atau ininya dulu yang agen Jasa paketannya. titipan. Jasa Itu kan jelas kurirnya. buktinya ada, karena kalau belum jadi bukti kita kan nggak bisa. Jadi kita hanya bisa lebih ini kan karena bahasa hukumnya. Jadi kalau sistemnya itu kita ada patroli marketplace ya, biasanya kita minta take down. Tapi kalau sampai minta data pribadi kan itu undang-undangnya udah beda Oh iya, gitu. iya. Jadi Ya. nggak bisa ya. Ya kalau data pribadi pasti tidak kecuali Ya. perintah pengadilan tadi loh Mbak. Harus ada ini Putusan. dulu ya, terputusan dulu baru kita bisa tarik data. Oke. Kan katakanlah kalau orang kita diblokir bank aja mau buka harus Ya, betul. kan harus orangnya Betul. sendiri kan. Kita nggak boleh tiba-tiba minta satu marketplace untuk membeberkan ternyata transaksi atau ini kena kita juga sama kena tuntut juga. Tapi kan Iya. istilahnya, oh berarti harus istilahnya dari kawan-kawan Bea Cukai harus ada kekuatan hukum dulu dari Benar pengadilan. sekali. Kita Bahwa kan oh ada di perintah. pra pengadilan Mbak, ada praper kan. Iya. Kalau Harus pinter ya, yang Iya. pembelinya pinter kita bisa kena gitu loh. Kalau harus sesuai tata cara pengadilan dulu. Jadi sistemnya ya harus ada bukti dulu. Kita telusuri misalkan ada orang beli di marketplace. Sampai di Solo nih, kita datangi ada bukti baru kita mengajukan pengadilan misal tarik data gitu. Ya kalau dari pengadilan yang menyetujui, kalau enggak kan enggak bisa juga. Ya, betul, Karena betul. alasannya apa lah? Yang kamu tarik datanya bukan yang ini yang berkasus ya. Bisanya hanya transaksinya dia aja nih. Nah, untuk apa kan kita udah Iya. tangkap nih. Iya, Gitu. iya. Gitu. Kan Oke. sebenarnya kalau boleh itu gampang banget, Mbak. Iya, makanya kan ada dua arah ya, Itu dia. pembeli dan penjual, Benar. bahkan mungkin kurirnya juga. Benar. Tapi kebanyakan juga yang data yang mereka input di marketplace juga palsu. Itu yang susah. Karena apa? Di kita patroli pun ya, kan namanya rokok ilegal mereknya nggak jelas ya, Mbak. Iya, ya. iya. Kita search pun belum tentu keluar gitu loh. Namanya Tapi, pun belum tentu rokok ya, Mas. yang Pakai dikit nama lain. Wong namanya kan ada yang namanya penipuan juga. Dia jual rokok nih. Dikirim bukan rokok juga ada Mbak kemarin itu. Jadi udah mau belinya rokok ilegal, dikirimnya bukan rokok ilegal itu juga Salah sendiri beli rokok ilegal. Tapi kan gitu kan udah terlanjur Kena malu dong. ya. Ya, nggak mungkin. Nah, itu ya. kalau kayak gitu mau lapor kemana? Biar cukai ditangkap nanti. Tapi yang jelas Bisa. memang PR-nya tuh memang sekarang ini lagi banyak banget ya. Benar. Yang tradisional aja masih PR-nya masih banyak. Banyak. Apalagi ditambah dengan Dengan ini udah. seluk-beluk marketplace multimedia. sekarang ya. Iya benar. Harus salah langkah dikit Benar. kena pasal deh dari. Yang sudah kami Aha. lakukan yang terkait multimedia dan juga internet marketplace itu ya sudah, kalau memang sudah ada paketan, namanya rokok kan baunya rokok ya Mbak, nggak usah kita X-ray lah katakanlah, bau rokok itu orang paketan tuh sudah tahu, makanya kita agreement sama mereka. Kalau sudah rokok, infokan ke kita dulu, kita cek. Kalau misal rokok tersebut tidak ilegal, lanjut. Tapi kalau ilegal, kita datangi ya pemilik barang seperti itu. Itu yang sampai saat ini yang sudah bisa lakukan. Kalau itu kita pegang barang bukti. Nah, itu bisa kita lanjutkan. Jadi penasaran nih mau lihat nanti siapa tahu ada nemu orang jual. Penasaran karena istilahnya tadi kan kalau Mas Irsad bilang ada juga yang jualan rokok tapi nggak jualan promosinya nggak rokok. Ya. Kemudian Ya. jadi berbagai macam ini ya. Benar. Oke, saya belum kepikiran bahwa orang di marketplace beli rokok gitu kan di warung banyak ya Iya, kan. Karena
gini Mbak, rokok itu identik dengan distributor, yang di mana kalau rokok ilegal kan distributornya kan sembunyi. Lagian kan nggak mungkin flash sale ya kayaknya Iya, ya nggak kalau orangnya mungkin. ya. Nggak Terus mungkin juga orang- di aturan marketplace kan juga nggak boleh langsung nulis rokok, jelas nggak boleh. Iya makanya, istilahnya kan Pasti terus jadi pakai mikir. istilah lain. Oke Malah oke. Yang banyak tuh dari Facebook sekarang jualannya Mbak. Hmm. Nah kalau Facebook kan kalau dia posting rokok kan ya Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, Bukan masalahnya. marketplace. Bukan marketplace. Cuma buat Oke, informasi aja. Baiklah. Yang jelas obrolan terkait dengan marketplace dengan rokok ini kayaknya menarik nih ya, Mas. Istilahnya orang juga harus paham dan tahu gitu ya, atau mungkin dengan seluk-beluk kawan-kawan Bea Cukai dengan berbagai macam permasalahan dan modus-modus yang lain gitu ya untuk jualan rokok ilegal ini ternyata cukup banyak juga gitu ya. Dan memang campaign seperti ini memang masih harus terus dilakukan Sobat Solopos, dan pastinya kalau Sobat Solopos juga menjadi seorang penjual rokok eceran, pastikan sudah ada pita Benar sekali. cukainya. Meskipun tadi Mas Dian bilang di Solo ini tidak banyak, tapi mungkin pasti ada gitu ya. Ada pasti ada. Jadi untuk Sobat Solopas pastikan Anda menjual rokok legal, karena kayaknya nggak worth it kalau jualan rokok ilegal ya. Kalau ketangkep nanti Wah. ada denda, bukan cuma denda tapi Pidana. juga pidana. Pidana. Jadi tidak worth it lah, nggak sebanding lah dengan resiko yang harus dihadapi ya. Terima kasih Mas Dian, Mas Irsat untuk kehadiran di studio hari ini. Next time masih banyak ya campaign Iya, dari masih banyak. Bea Cukai, masih cukup banyak, dan kita berharap bahwa informasi, berita ataupun perbincangan hari ini pun juga bisa menyadarkan kita bahwa rokok ilegal bukan cuma merugikan dari sisi negara, tapi juga bagi para penjual dan juga penikmatnya juga gitu ya. Oke. Baik Sobat Solopos, next time kita ketemu lagi. Terima kasih sekali untuk kebersamaan Anda. Sekaligus saya Nur Atmaja pamit. Selamat pagi, sampai jumpa.